Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban barakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad. Amma ba'du. Kita di kajian nomor 28, sekarang ini kajian nomor 29, sudah sampai halaman 273, yaitu tentang pembelaan secara ilmiah bahwa kisah Abraha, penyerangan Abraha terhadap Mekah, Ka'bah itu benar, bukan fiksi, ya. Tuduhan orientalis, ya, orang-orang kafir menyatakan di Al-Quran juga ada fiksi, yaitu penyerangan tentara gajah terhadap Ka'bah, ya begitu. Nah, hingga di halaman 274 buku karya Ustadz Dr. Firanda Andirja LCMA Hafizahullah menjelaskan, saya bacakan di sini. Para ulama menjelaskan bahwa tragedi pasukan bergajah ini sebenarnya termasuk muqaddimah dari Allah Azza wa Jalla akan kemunculan mukjizat yang sangat besar, yaitu kelahiran Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, alhamdulillah kita ucapkan jazahumullah khairan kepada para ulama kita yang dapat mengambil hikmah, ya, dan jawaban yang mematikan untuk para pembenci Islam, ya, orang-orang kafir, munafik, para orientalis yang sok pinter, ya, ditangkis, ya, dengan jawaban-jawaban yang menohok. Mereka tidak bisa menjawab lagi, ya. Ulama menjelaskan bahwa tragedi pasukan bergajah ini sebenarnya termasuk mukadimah dari Allah Azza wa Jalla akan kemunculan mukjizat yang besar, yaitu kelahiran Muhammad SAW. Lahirnya saja seperti itu, ya, sehingga menggoncangkan kekufuran, kemusyrikan. Kehancuran tentara bergajah ini semakin mengangkat pamor kaum Quraisy, ya, di mata bangsa Arab, karena tampak sekali bahwa Allah Azza wa Jalla lah yang membela mereka secara langsung. Ya, mereka orang lemah. Quraisy itu suku-suku yang berpecah-pecah, ya, dalam mengurus Ka'bah saja mereka berpecah, tapi rujuk dan lain-lain, ya, sering berperang sesamanya. Lah kalau diserang dari luar, ya, mereka secara kekuatan fisik mungkin lemah, tapi, ya, karena mereka masih ada agama fitrah di situ, dan Allah akan mengutus hambanya yaitu Muhammad SAW di situ, maka segala yang merusak eksistensi mereka dijaga. Salah satunya ini, ya. Makanya kita membaca seperti ini makin semangat, iman akan tambah, ya, karena iman kita perlu pupuk. Pupuknya adalah kisah-kisah seperti ini, hadis-hadis Al-Quran, ayat, hadis, begitu. Kita lanjutkan. Dan jangan lupa bahwa pemimpin Quraisy adalah kakeknya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu Abdul Muthalib. Bahkan Abdul Muthalib yang dengan berani mendatangi Abraha dan menegaskan kepadanya bahwa Allah Azza wa Jalla lah yang akan melindungi Ka'bah. Ya, ada tauhid di sini bahwa Allah pemilik Ka'bah, Allah yang akan melindungi Ka'bah, walaupun mereka menyembah patung Lata Uzza, itu hanya sekedar untuk mendekatkan. Itu kesalahan mereka, kesyirikan mereka di situ. Tapi tetap mereka musyrik. Ya, dengan semakin mulianya kedudukan Abdul Muthalib, maka semakin mulia pula Muhammad sallallahu alaihi wasallam di sisi Quraisy secara khusus dan di sisi bangsa Arab secara umum. Ini hikmah yang dalam, ya, lahirnya seorang merubah dunia, pemimpin dunia dan akhirat nanti. Ya, di akhirat insya Allah kita semua di bawah bendera
Muhammad, Nabi Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin. Orang-orang tak akan berpikir bahwa Muhammad SAW membuat-buat agama hanya demi mencari ketenaran. Karena beliau Sallallahu Alaihi Wasallam sudah terlahir sebagai seorang yang mulia. Justru andai Muhammad SAW hendak mencari kekuasaan dan ketenaran, tentu seharusnya ia meneruskan agama Abdul Muthalib dan menghindari penentangan dari Quraisy dan suku Arab lainnya. Namun ternyata beliau justru dengan tegar menyampaikan kebenaran, walau kemudian dan kedudukan beliau dipertaruhkan. Ini ajib ini. Ini suatu bahasan yang ya saya pribadi sering mendengar, tapi setiap membaca ini mengagumkan. Ya kalau Nabi ingin mulia sudah mulia, mau mulia kayak apa lagi? Kalau sudah cucu dari orang seperti Abdul Muthalib, air zam-zam dia yang diilhamkan, ya di tengah perjalanan, ya dia yang mendapatkan air ditolong Allah, begitulah, ya, dan mengalami penyerangan Abraha dan dimenangkan oleh Allah, ya mulia sekali kakeknya ini. Dan Nabi kalau mau mulia saja, kalau mau kekuasaan dunia, kalau mau harta dan lain, cukup meneruskan ajaran kakeknya, lanjutkan estafet. Tapi tidak, bahkan ajaran yang Nabi bawa Sallallahu Alaihi Wasallam bertentangan dengan kakeknya, dengan paman-pamannya, dengan pendukung-pendukungnya, ya pendukung dari kalangan Quraisy musyrik. Gitu. Baik, kita lanjutkan. Ada sebuah pertanyaan penting terkait kebinasan Abraha bala tentaranya. Manakah yang lebih buruk antara penyembahan terhadap berhala ataukah agama Nasrani yang sudah diselewengkan ketika itu? Nah, ini pertanyaan bagus sekali. Jelas yang lebih buruk adalah penyembahan terhadap berhala. Namun mengapa Abraha dan bala tentaranya yang beragama Nasrani malah Allah binasakan demi melindungi para musyrikin Quraisy yang menyembah berhala? Ini pertanyaan ya, bagus ini. Ya kita diajak untuk berpikir, selain membaca, diajak untuk berpikir agar pelajaran itu melekat dalam hati. Ya jadi ya kalau Roma dan Persia, orang beriman bergembira ketika Roma menang, ya Persia kalah gitu kan. Ya kalau ini Nasrani, Najasyi dan Quraisy, ya yang menang Quraisy padahal musyrikin, yang kalah Nasrani, ya begitu, yang sudah menyimpang. Maka jawabannya adalah karena Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam akan lahir dan dari mereka, dari Quraisy. Nah, itu jawabannya itu. Karena Nabi Muhammad SAW akan lahir di situ, di tempat itu. Kalau hancur semua bagaimana? Ya, oleh sebab itu Allah menjaga itu. Bukan karena kesyirikannya Abdul Muthalib dan lain-lain itu dimenangkan, bukan. Karena dari bibit yang telah Allah pilih akan lahir Muhammad SAW. Hikmah lainnya dari terangkatnya pamor Quraisy dengan ya tragedi pasukan bergajah adalah bahwa mereka menjadi panutan dan pusat perhatian suku Arab lainnya. Nah, ini penting. Ya, panutan suku Arab lainnya. Ya, begitu. Ini adalah yang kita ulang. Hikmah lainnya dari terangkatnya pamor Quraisy dengan tragedi pasukan bergajah adalah bahwa mereka menjadi panutan dan pusat perhatian suku-suku Arab lainnya. Kita tahu ya dari pembukaan bahwa suku-suku Arab itu selalu berpecah belah. Ya susah menyatukan mereka. Ya, tapi dari sini pamor Abdul Muthalib naik dan Quraisy ya bersatu, ya terpaksa atau rela, begitu. Ini hikmah kemenangan yang Allah tolong dari Quraisy, ya kepada Quraisy.
Gitu. Dan ternyata kelak Allah Azza wa Jalla menakdirkan mereka masuk Islam. Nah, ini juga nih, tambah lagi mereka masuk Islam. Sehingga suku-suku Arab lainnya pun turut masuk Islam. Begitu ya, indah sekali sejarah Islam ini. Ya, mau baca berulang-ulang ya tidak akan bosan ya bagi orang yang ada iman sedikit ya, naik lama-lama naik. Karena ini sejarah kita. Kita boleh orang Jawa, orang Sunda, orang Batak, orang Aceh, orang Padang, ya, orang Madura. Tapi ini sejarah kita. Ya. Kalau kita orang Islam, ini sejarah kita. Saya mungkin lebih kental dengan Betawi, orang Jakarta. Tapi saya nggak kenal sejarah saya. Bukan saya masa bodoh. Memang ya saya baca-baca, tapi ya, ikatan dengan akidah lebih kuat daripada bangsa, sebenarnya begitu dalam Islam ya. Karena bangsa cuma tempat lahir. Ya, saya kenal di Australia orang-orang kurang paham sejarah ya, tapi yang sudah masuk Islam mereka baca sejarah Islam. Ya, saya kenal itu orang-orang Australia, namanya convert atau mu'alaf. Mereka beli buku-buku sejarah saya, yaitu murid-murid saya lah di Australia. Mereka sudah ya tidak memikirkan kenal sejarahnya dahulu atau tidak, tapi mereka sudah merasa lahir ya, baru lahir, dan sejarah mereka adalah sejarah Islam. Nah, kita cinta sejarah tanah air kita, Indonesia merdeka melawan penjajahan, kita cinta itu pahlawan-pahlawan seperti Jenderal Sudirman dan lain-lain, kita cinta mereka ya. Tapi begitu membaca sejarah Nabi Muhammad SAW, itu akan lebih terpanggil. Ya, ini perasaan saya, mungkin setiap orang berbeda-beda. Tapi yang saya rasakan seperti itu. Ya, gitu. Kita tahu Islam yang kita anut ini bagaimana sejarahnya, dan Nabi Muhammad SAW yang kita ikuti bagaimana sejarah sebelum lahir kakeknya dan lain-lain. Begitu. Sebelum Fathul Makkah, yakni sebelum Rasulullah SAW menaklukkan Makkah, banyak kabilah-kabilah Arab yang belum mau masuk Islam. Mereka berkata, ini ucapan yang belum masuk Islam sebelum Fathul Makkah, sebelum Nabi Muhammad SAW menguasai Makkah, hijrah ke Madinah, lahir di Makkah, berdakwah di Makkah selama 13 tahun, dan akidah hijrah ke Madinah, lalu balik setelah 8 tahun kalau saya tidak salah, balik ke Fathul Makkah. Nah, masih banyak, masih ada yang belum masuk Islam. Ya, di sini jelas sebelum Fathul Makkah, yakni sebelum Rasulullah menaklukkan Makkah, banyak kabilah-kabilah Arab yang belum mau masuk Islam. Maksudnya sebelum Fathul Makkah banyak kabilah yang belum masuk Islam karena dakwah masih kecil. Ya. Dan mereka berkata, kita tunggu dulu biar Muhammad berperang dengan orang-orang Quraisy. Kalau ternyata Quraisy menang, maka kita masih akan terus berhubungan dengan mereka. Namun jika Quraisy kalah, maka kita akan masuk Islam. Ini ucapan secara global ya. Yaitu politik itu namanya ya. Semua orang punya politik sendiri. Karena memang Quraisy, Abraha saja kalah ya lawan Quraisy ya. Karena akan ditolong Allah. Nah, sekarang lawan Nabi Muhammad SAW ini. Sukunya melawan anak yang lahir dari darah Quraisy. Begitu. Nah, ini orang-orang Arab sekitar ngomong gitu. Kita tunggu dulu biar Muhammad berperang dengan orang-orang Quraisy. Coba Muhammad berperang dengan orang-orang Quraisy. Muhammad orang Quraisy. Ya. Jadi Muhammad ya, ini orang-orang ini jelas belum masuk Islam ngomongannya ini. Tapi dia mengakui Muhammad itu udah punya kekuatan. Ya, Muhammad lawan Quraisy, bayangkan. Muhammad satu orang melawan suku Quraisy yang telah mengalahkan Abraha. Ya, dengan izin Allah. Begitu. Ya, cerdas memang orang-orang Arab yang sekitarnya ini. Kalau ternyata Quraisy menang, maka kita masih akan terus berhubungan dengan mereka. Ya. Namun jika Quraisy kalah, maka kita akan masuk Islam. Quraisy kalah, ya ngapain diikuti yang kalah? Di mana-mana pemenang yang diikuti, ya kan? Begitu. Cerdas memang. Ini politik. Lihatlah bagaimana kedudukan Quraisy di mata suku-suku Arab lainnya.
Dan benar saja ketika Nabi Muhammad SAW berhasil menaklukkan kota Mekah dan seluruh kaum Quraisy pun masuk Islam dan tunduk kepada Nabi Muhammad SAW, maka seketika suku-suku Arab lainnya berbondong-bondong masuk Islam. Berikut beberapa faedah yang dapat dipetik dari kisah kebinasaan Abraha dan tentara bergajahnya. Ya, ini hikmahnya nih. Kita masuk kepada hikmah. Ya, kenapa Abraha kalah? Ya, tentara gajah yang memang pada saat itu mungkin kayak tank, lebih dari tank lah. Ya, orang Mekah nggak pernah melihat makhluk seperti itu karena nggak ada. Baik, hikmahnya apa? Satu, kekuatan yang dibangun di atas kebatilan pasti akan binasa. Ini hikmah yang dalam yang perlu dicamkan bagi setiap umat Islam. Ya, jangan ragu beriman pada Allah. Jangan ragu ya mengikuti Rasulullah. Jangan ragu menegakkan tauhid. Jangan ragu menegakkan sunnah. Gitu. Kalau sendirian ya sendirian. Kalau memang harus sendirian, bismillah. Tapi banyak yang ikut sunnah, alhamdulillah. Ya begitu. Banyak yang bertauhid, alhamdulillah. Abraha bukanlah orang pertama yang menyombongkan kekuatan besarnya dan kemudian malah Allah Azza wa Jalla binasakan. Ya, bukan orang pertama, orang seperti Abraha itu. Sebelum Abraha, pendahulunya adalah Romawi dan Persia. Kita tahu Romawi dan Persia. Nah, kalau dibanding Romawi dan Persia mungkin kekuatan Najasyi nggak seberapa. Apalagi Abraha cuman wakilnya kan. Yang dengan pongahnya berjalan di muka bumi dan menolak agama Allah. Lihatlah bagaimana kesudahan mereka. Sebelum Abraha ada kaum Ad yang gagah perkasa yang dengan angkuhnya mengatakan, memangnya siapa yang lebih kuat dari kita? Ya, ini orang kalau udah sombong kayak gitu. Lihatlah bagaimana kehancuran mereka. Sebelum Abraha ada Firaun. Ya, Firaun, coba lihat. Yang tanpa belas kasihan, yang menyiksa dan memperbudak Bani Israel selama puluhan tahun. Dan menolak bahkan hendak membunuh Nabi Musa alaihissalam. Lihatlah bagaimana kebinasaannya. Sebelum Abraha ada Qarun yang amat cerdas dan kaya raya. Ia pun dengan sombong melupakan Allah Azza wa Jalla yang telah memberikan semua itu kepadanya. Lihatlah nasib akhirnya. Ya, wahai diri, ambillah pelajaran dari kebinasaan mereka semua. Ya, Ustaz Firanda menulis seperti itu. Ya, saya tambahkan sedikit, memang sejarah untuk kita pelajari. Yang buruk kita tinggalkan, jangan diikuti jejaknya. Yang baik kita ikuti, kita pegang erat-erat. Ya, Islam kebenaran yang tidak boleh ditinggalkan sedetik pun. Kita harus komitmen terhadap ajaran Islam. Ya, udahulu fisilmi kafah, udahulu fisilmi kafah. Masuklah Islam secara kafah, keseluruhan. Dari akidahnya, manhajnya, adabnya, ya, muamalahnya dan lain-lain. Semampu kita. Ya, belajar terus sampai mati. Begitu. Hikmah yang kedua, Islam adalah kunci satu-satunya dari kemuliaan hakiki. Kemuliaan banyak, tapi yang hakiki, yang benar-benar mulia adalah masuknya seseorang ke dalam Islam dan bersungguh-sungguh keislamannya, seperti Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali radhiyallahu anhum. Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimahullah pernah mengatakan, seruan fanatisme kebangsaan Arab merupakan bentuk makar dan serangan yang amat berbahaya terhadap Islam. Tidak hanya itu, ia juga merupakan keburukan bagi bangsa Arab itu sendiri. Karena seruan bertujuan untuk memisahkan antara Arab dan Islam. Padahal Islam kunci kejayaan dan kemuliaan Arab. Ya, Arab tanpa Islam gelap gulita, jahiliyah tetap. Ya, Islam yang membawa Arab itu mulia, jangan dibalik. Ya, dan ini perlu dicamkan para generasi, ya, penerus perjuangan Nabi Muhammad SAW. Ya,
Bukan bangga dengan Arabnya, tapi bangga dengan Islamnya, akidahnya, manhajnya, dan lain-lain. Kalau dibalik akan rendah lagi. Ya, kalau mengajak kepada fanatisme Arab akan rendah lagi nanti. Itu ajakan jahiliyah lagi, tuh bahaya itu. Ya, gitu. Islam merupakan sumber kejayaan dan kepemimpinan Arab di dunia. Bagaimana bisa seorang Arab yang berakal malah mendukung propaganda yang sedemikian buruk hakikat dan tujuannya? Ya, itu. Melihat Naqd Al-Qaumiyah Al-Arabiyah halaman 58 itu Ustaz Firanda mengutip. Sesungguhnya Islamlah yang telah memuliakan Arab. Andai saja tidak ada Islam, maka Arab tidak akan mulia. Benar kan? Ya. Bahkan Arab akan menjadi rendah sebagaimana yang lainnya. Tapi melalui Islamlah Arab menjadi mulia. Sehingga siapa saja yang berpegang teguh pada agama Islam, Arab atau selainnya, Arab atau non-Arab, Arabi atau Ajami, ini saya akan memuliakan. Siapa saja. Ya, mau Arab, Indonesia, Turki, Malaysia, Australia, Amerika, Rusia, siapa saja yang memegang Islam, ada jaminan kemuliaan dari Allah. Ya, tinggal mau percaya apa enggak. Begitu. Ketiga, Makkah adalah kota yang dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapa saja yang berniat untuk buruk di Mekah, maka ia akan mendapatkan azab yang pedih sebagaimana firman-Nya. Wa may yurid fihi bil hadin bizulmin nuziqahu min azabin alim. Barang siapa yang ingin melakukan kezaliman di Mekah, maka kami akan buat dia merasakan azab yang pedih. Quran surat Al-Hajj ayat 25. Hati-hati para haji, para umroh ya. Yang umroh, yang haji, hati-hati. Secara pribadi jangan berbuat zalim di Mekah. Kalau berbuat ya taubatan nasuha. Para kepala negara jangan coba-coba seperti yang di India itu. Mengajak dunia untuk menghancurkan Ka'bah. Ya. Ini ajakan kebodohan dan dia menantang Allah. Ka'bah itu punya Allah dan telah dibuktikan. Kita orang beriman mungkin lemah. Nggak bisa membela kalau dunia bersatu. Ya, itu urusan Allah. Ya, biar Allah yang menolong Mekah, rumahnya. Ya. Pemilik rumah tidak akan diam jika rumahnya diganggu. Itu manusia. Nah, ini pencipta alam semesta. Ya, India itu tanahnya ciptaan Allah. Kita percaya itu. Ya, jadi ya silakan. Ya, kita bukan menantang. Tapi kalau musuh datang, orang beriman nggak boleh lari. Ya, kita akan berjihad melawan siapa saja yang ingin menghancurkan Mekah atau Ka'bah. Begitu. Itu udah sunatullah. Orang yang beriman sekecil imannya apapun, kalau sudah dipanggil untuk mempertahankan Ka'bah, ya insya Allah mereka siap itu. Inilah keistimewaan kota Mekah. Siapa saja yang berniat buruk untuk melakukan kemaksiatan di Mekah, maka dia sudah diancam dengan azab yang pedih. Dimanapun dia berada. Lafal ilhad, penyelewengan pada ayat di atas bermakna umum. Mencakup semua jenis kemaksiatan dengan berbagai tingkatannya. Baik berupa kezaliman terhadap dirinya sendiri, terlebih lagi kepada orang lain. Ya. Zalim kepada diri sendiri di Mekah saja nggak boleh. Apalagi zalim kepada orang lain. Gitu. Bahkan disebutkan dalam sebuah kisah bahwa ada beberapa sahabat Rasul yang memiliki dua rumah. Yang satu bertempat di tanah haram, tanah suci. Dan yang satu lagi bertempat di luar tanah haram. Apabila mereka ingin beribadah pada Allah Azza wa Jalla, mereka akan masuk di tanah haram. Karena mereka tahu bahwa pahala ibadah di tanah haram berlipat ganda. Namun setelah mereka beribadah, mereka keluar kembali ya, lantaran takut akan bermaksiat di tanah haram. Mereka tahu pasti bahwa dosa maksiat di tanah haram tidaklah sama dengan dosa maksiat di luar tanah haram. Ya, ini ada kisah seperti itu. Ya,
sahabat Rasul ya. Oleh karena itulah orang yang tinggal di tanah haram kemudian melakukan banyak kemaksiatan, maka hidupnya akan gelisah. Allah Azza wa Jalla ya Subhanahu wa taala akan menimpakan azab pada dirinya. Dadanya akan terasa sempit dan hidupnya akan terasa susah. Ya kadang-kadang kita bersedih, kenapa ya saya nggak lahir di Mekah, tinggal di Mekah. Ya kadang-kadang kita nggak tahu diri kita sanggup nggak tinggal di tempat seperti itu. Sanggup nggak meninggalkan maksiat? Jangan-jangan tinggal di Mekah dekat Ka'bah, kerjaannya maksiat untuk apa? Ya, kita tinggal di Jawa, jauh dari Mekah, ya, dari Madinah. Ya, kita cinta Mekah dan Madinah. Ya sudah, kita beribadah. Alhamdulillah kalau berdosa pun kita tidak sedahsyat berdosa di Mekah. Belum tentu sanggup kita. Umroh saja banyak orang umroh dari jauh-jauh, mahal-mahal. Lelah payah meninggalkan anak istri, mengeluarkan uang yang banyak, tenaga, pikiran, waktu. Tahu-tahu di sana maksiat, ya banyak seperti itu, ada seperti itu. Kan ini merugi. Nah, kalau tinggal bertahun-tahun maksiat terus, tambah itu bukan ngumpulin pahala, ngumpulin dosa. Na'udzubillah min dzalik. Pada akhir zaman ketika manusia sudah terlalaikan dan terlupakan akan kemuliaan Ka'bah, maka Ka'bah akan dihancurkan oleh seorang Habasyi Ethiopia saat ini. Rasulullah SAW bersabda, Yukharrabul Ka'bata zus sawiyaqatain minal Habasyah. Ya. Yukharribul Ka'bata zu suwaiqataini minal Habasyah. Ya, itu nanti lihat benar gak pembacaan saya? Hadis tuh. Ka'bah akan dirusak oleh seorang dari Habasyah yang berbetis kecil. Ya, Dzul Suwaiqataini. Ya. Ini hadis riwayat Bukhari nomor 1591 dan Muslim nomor 2909. Nabi SAW juga bersabda, wa yaslubuha hilyataha wa yujarriduha min kiswatiha wa laka'anni anzur ilaihi usayli'a ufaydi'a yadribu alaiha bimishatihi wa mi'walih. Ya. Artinya orang tersebut akan melepaskan perhiasan dan kiswah Ka'bah. Seakan-akan saat ini aku sedang melihatnya. Ia seorang yang botak kepala bagian depannya dan bengkok kakinya. Ia sedang mencungkil Ka'bah dengan kapaknya. Astagfirullah. Ya. Hadis riwayat Ahmad nomor 7053. Di sini dinyatakan oleh Al-Arnaud mauquf dan sanadnya lemah. Ya, mauquf dan sanadnya lemah. Ya silakan menilai sendiri. Jangankan mengagungkan Ka'bah, bahkan manusia saat itu sudah tidak lagi mengagungkan Allah Azza wa Jalla. Ya, Allah Ka'bah sudah tidak dimuliakan. Allah apalagi tidak diagungkan. Karena Allah Ta'ala membiarkan Ka'bah dihancurkan oleh seorang Habasyah. Yang tampaknya sangat lemah. Tanpa ada kesulitan dan perlawanan apapun dari manusia lainnya. Inilah pentingnya mengapa kaum muslimin wajib selalu mengagungkan Ka'bah. Terutama penduduk yang tinggal di kota Mekah. Ada catatan kaki di sini, menjawab kesalahpahaman dan miskonsepsi. Orang kafir berkata, bukankah orang Islam beribadah pada Allah secara langsung tanpa butuh perantara, atau lantas kenapa harus ke Ka'bah? Ini dari istilahnya orang-orang kafir yang tidak percaya ajaran Islam sering mengkritik seperti ini. Jawaban,
Ka'bah bukanlah perantara, melainkan sekedar kiblat. Sungguh berbeda antara menghadap kepada suatu dalam hal, ya, sungguh berbeda antara menghadap kepada sesuatu. Dalam hal ini adalah menghadap kepada Ka'bah. Dengan Nasrani yang menjadikan Yesus sebagai tujuan ibadah. Meskipun menghadap Ka'bah, seorang muslim menunjukkan hatinya serta memperuntukkan seluruh ibadahnya hanya kepada Allah, Tuhan semesta alam, bukan untuk Ka'bah. Ka'bah hanyalah sekedar pengaturan arah, dan di antara hikmahnya adalah agar seluruh kaum muslimin bersatu menghadap ke arah yang sama. Karena Allah berfirman, "Falyabudu rabb hadzal bait." Ya, sembahlah Rabb yang memiliki Ka'bah ini. Rabb hadzal bait, yaitu pemilik Ka'bah. Quran surat Al-Quraisy ayat 3. Jadi bukanlah Ka'bah yang disembah, berbeda dengan kaum Nasrani atau musyrikin. Ketika mereka mengambil perantara, maka hati dan ibadah mereka pastilah tertuju kepada perantara tersebut. Kaum Nasrani ketika menghadapi Yesus, hati dan ibadah mereka tertuju pada Yesus. Demikian pula dengan orang-orang Buddha, ya, kepada Buddha. Orang-orang Hindu kepada dewa-dewa mereka, patung-patung mereka. Hati dan ibadah mereka tertuju kepada perantara mereka. Dan mereka melakukan hal tersebut karena menganggap sembahan mereka mampu mendatangkan manfaat dan menolak mudarat secara langsung. Sedangkan Islam tidak demikian. Kaum muslimin tidak pernah diperintahkan untuk menyembah Ka'bah. Kaum muslimin tidak menganggap bangunan Ka'bah dapat memberi manfaat dan menolak mudarat. Bahkan seandainya Ka'bah terangkat dan hancur lebur, ya, kaum muslimin tetap harus menghadap ke arah Mekah. Karena memang bukanlah Ka'bah yang mereka sembah. Ketika hendak mencium Hajar Aswad, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu berkata, ya, "Ini a'lamu annaka hajar la tadurru wa la tanfa walaula anni ra'aitu nabiyya sallallahu alaihi wasallam yaqabbiluka ma qabaltuk." Sungguh saya tahu pasti bahwa kamu itu hanya sekedar batu, tidak bisa memberi mudarat ataupun manfaat. Andai saya tidak melihat Nabi selesai menciummu, maka sungguh saya pun tidak akan menciummu. Hadis riwayat Bukhari nomor 1597 dan Muslim nomor 1270. Ini akidah ini, ya. Kaum muslimin tidak pernah menganggap Ka'bah sebagai perantara untuk disembah, melainkan Ka'bah hanyalah berfungsi sebagai arah. Sebagaimana dalam keadaan sujud, maka kita tidaklah bermaksud untuk menyembah tanah, tapi kita justru merendahkan diri untuk menyembah Allah Azza wa Jalla. Tujuan kita adalah hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala semata, sebagaimana firman-Nya, "Falyabudu rabb hadzal bait," maka sembahlah Rabb yang memiliki Ka'bah ini. Yang Allah tidak mengatakan falyabudu hadzal bait, sembahlah Ka'bah ini, tidak, ya. Tapi sembahlah Rabb pemilik Ka'bah ini, begitu. Demikian kajian kita kali ini. Nanti insya Allah kita lanjutkan ke kajian nomor 30, insya Allah kajian 30, yaitu kita akan masuk ke halaman 280 dengan hal ketiga, yaitu Nazar Abdul Muttalib. Ya, insya Allah ini sangat menarik tentang beliau. Demikian, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.